Halo, selamat sore Tribuners dimanapun saat ini berada. Di hari ini edisi Jumat tanggal berapa nih? 7 ya? Iya, 7 7 April April 2022. 2023. 2023. Masih dalam suasana berpuasa ya di Ramadan. Ini Nuzulul Quran ya kalau nggak Iya, salah iya. hari ini ya, nanti malam ya. Kami berdua kembali hadir walaupun hari merah. Tetap semangat bersama saya Eti Wahyudi dan rekan saya tentu saja. Ya, Truli Oktopurba. Halo Truli. Ya, halo. Ya. Iya. Agak lama connect. Iya, iya. Jadi kita berdua di sini akan seperti biasa ya akan membacakan ada 3 berita, berita iya. unggulan kita di hari ini untuk Tribuners. Jadi kita ikuti terus kita sampai nanti kira-kira kurang lebih 40 sampai 1 jam ke depan. Dan berita pertama, kita langsung saja mungkin akan berita bacakan ini ya. Dan berita kita tentu saja Kak Eti dulu yang baca. Dengan ada laporan dari reporter, ada juga videonya. Jadi jangan kemana-mana ya. Iya, nah suasana juga hari ini cukup menyengat panas ya, kalau 2 hari dari cuaca, ini ya. Iya betul. Agak sebuah tantangan juga sih, terutama untuk para muslim yang menjalankan ibadah puasa ya, anak-anak juga ya. Syukurnya hari ini libur anak sekolah. Betul. Jadi aktivitas mungkin bisa lebih dibatasi untuk aktivitas di luar ruangan. Oke, Truli. Oke, lanjut Kak, silakan mungkin Kak ya itu yang pertama ya. Oke. Boleh. Tribuners, ini sebuah berita yang sebetulnya sebelum-sebelumnya sudah ada ya kabar-kabar ya, tapi ini ada mengalami perkembangan. Jadi bagi Anda mungkin masih ingat dengan anak umur 12 tahun yang hamil 8 bulan berinisial NH, warga Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Ya, saat ini diterima informasi ya dari wartawan Tribun Medan, anak yang hamil tersebut sudah melahirkan pada Kamis malam ya. Tanggal 16 loh, ternyata sudah lama. Tanggal 16 Februari lalu, ya baru kabar informasi melahirkannya ternyata baru diterima. Dan kehamilan NH ini sempat viral di media sosial melalui video yang beredar di TikTok yang diunggah oleh akun bernama Henny Kristiani Zega. Selain umurnya yang terbilang masih anak-anak, NH juga merupakan korban dari kekerasan seksual. Korban kelahiran ini pun disampaikan oleh koordinator P2TP2 Alangkat Ernest Safrin Aldin saat dikonfirmasi tadi pagi. Ernest mengatakan kalau NH itu melahirkan di Rumah Sakit Umum Bidadari Kota Binjai di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Kebun Lada, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai. Sementara itu, saat ini NH dan anaknya tengah mendapat perawatan dari pemerintah Sumatera Utara. Pelaku ruda paksa bocah NH berjumlah 2 orang. Adapun kedua pelaku itu adalah abang kandung korban sendiri dan seorang RBT atau antar jemput sekolah korban. Ojek lah ya mungkin sekarang. Anak-anak sekarang mungkin nggak tahu RBT. Iya. Ojek. Kemudian menurut pengakuan pelaku RBT itu, ia melakukan aksi bejatnya sejak korban masih duduk di kelas 1 SD. Wah. Kelas 1 SD, luar biasa. Ya itu tadi laporan dari reporter kita yang berada di Binjai. Kita saksikan dulu videonya berikut ini, Tribuners. Jangan kemana-mana. Nah ya. Tadi ya bayinya sengaja di blur ya. Kalau memang ini sesuai dengan undang-undang perlindungan anak ya. Undang-undang perlindungan anak memang. Baik, setelah video tayang tadi, kita saat ini juga sudah terhubung dengan reporter kita untuk daerah Binjai dengan Muhammad Anil. Halo Anil. Selamat sore. Selamat sore Anil. Bang Truli. Gimana Nil? Bisa diceritakan ini Nil? Mungkin. Baik Bang, jadi memang sebelumnya bocah 12 tahun ini yang sebelumnya itu hamil 8 bulan viral ya Bang di media sosial, itu khususnya TikTok, yang dibagikan oleh seorang pemilik akun yang bernama Henny Kristiani Zega. Jadi memang
apa yang dialamin oleh bocah berusia 12 tahun ini memang sempat viral, bahkan sampai mengundang beberapa waktu lalu itu Menteri dari Perlindungan Anak sendiri untuk hadir di Kota Binjai melihat kondisi anak ini. Namun kabar terbaru yang baru saya terima hari ini, memang anak ini sudah melahirkan, NH ini sudah melahirkan bocah 12 tahun ini tepatnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 yang lalu. Namun tadi sempat saya berkoordinasi dengan koordinator P2TP2 Alangkat itu Ernest Safrin Aldin. Memang ia mengatakan bocah 12 tahun ini sudah melahirkan seorang bayi perempuan seperti itu Kak Eti dan Bang Teruli, dan kondisi dari anak tersebut begitu juga dengan bayinya itu memang dalam kondisi yang sehat. Memang sampai saat ini bocah tersebut dan anak ini masih dalam perawatan atau dalam pengawasan dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara seperti itu Kak Eti dan Bang Teruli. Jadi anaknya ini dititipkan di salah satu klinik yang berada di Kota Medan. Begitu juga dengan ibunya ini berada di rumah penginapan di milik Provinsi Sumatera Utara seperti itu Kak Eti dan Bang Teruli. Memang info yang kita terima juga terhadap pelaku dari korban yang dialami oleh korban ini merupakan yaitu abang kandungnya sendiri. Bahkan tak hanya abang kandungnya, memang sebelumnya polisi sudah mengungkapkan juga bakal ada pelaku-pelaku lainnya. Namun terungkap bahwasanya pelaku lainnya itu ialah seorang RBT atau ojek antar jemput sekolah korban seperti itu. Jadi menurut pengakuan Ernest juga selaku koordinator P2TP2 Alangkat, ia mengungkapkan bahwasanya pelaku RBT ini telah melakukan pelecehan seksual terhadap korban itu sejak korban masih duduk di sekolah di bangku di kelas 1 SD seperti itu Kak Eti dan Mentruli. Cuman ia terus melakukan perbuatannya itu dengan alasan karena korban ini atau orang tua dari korban itu menunggak pembayaran antar jemput sekolah ini, jadi sehingga ia melakukan aksinya itu seperti itu Bang Truli dan Kak Eti. Namun untuk abang kandungnya sendiri, mengapa tega membuat adiknya ini hingga hamil, memang sampai saat ini keterangannya itu bagaimana ya, berubah-ubah karena memang kondisi dari abang kandungnya sendiri itu memang keterbelakangan mental atau dalam gangguan jiwa seperti itu Kak Eti dan Bang Truli. Sorry, yang keterbelakangan mental siapa? Abangnya atau adiknya nih? Abang kandungnya, Bang. Abang kandungnya itu merupakan abang pertamanya dari seperti itu, Bang. Ya Anil, jadi ini kan mungkin sebuah masalah juga ya, karena kan si anak dipisahkan dengan orang tuanya, dengan ibunya begitu ya. Ini bagaimana ini? Apakah bagian dari perlindungan anak itu sendiri dengan pemisahan ini, satu di klinik, satu di rumah apa tadi kalau nggak salah gitu. Jadi bagaimana penanganan selanjutnya? Apakah tidak ada upaya supaya keduanya itu bisa dipersatukan gitu kan? Ya memang untuk sejauh ini sendiri apa ya Kak, memang masih dalam pengawasan karena memang ibunya ini sendiri pun apa ya, masih karena usianya yang terlalu muda itu sampai saat ini memang kondisi antara kedua orang tuanya pun, informasi yang kita terima pun sampai saat ini tidak ada kecocokan seperti itu Kak. Jadi diduga ini akan mempengaruhi stres dari anaknya ini sehingga untuk sementara bayi dan ibu kandungnya ini dipisahkan seperti itu Kak. Karena ini bermuncul keributan antar kedua orang tua bocah ini itu semenjak itu tadi karena ada tunggakan RBT itu. Bahkan itu sudah diketahui mungkin oleh orang tuanya seperti itu Kak. Jadi inilah yang membuat pemerintah sampai saat ini untuk mengamankan kondisi ibu dan bayi jadi dipisahkan seperti itu Kak. Kalau melahirkannya sendiri Anil, apakah secara normal atau operasi? Anil, apakah ada informasi? Oke, sejauh ini memang yang kita terima itu proses kelahirannya itu operasi Kak, tidak normal, itu dioperasi di Rumah Sakit Bidadari Kak yang ada di Kota Binjai. Anil, kemudian dari secara medis ya, mungkin ada juga ngobrol dengan tim medis gitu ya.
mungkin untuk khusus spesialis kandungan gitu. Apakah dengan usia 12 tahun ya mungkin reproduksinya itu kan masih bertumbuh ya, belum siap untuk melahirkan, untuk membuahi gitu kan. Jadi kira-kira pengaruhnya seperti apa untuk si tumbuh kembang si anak ini? Baik Kak, memang sebelum persalinan sendiri memang kita sempat juga bertanya dengan karena ini kan model informasinya dibuat oleh pemerintah Kabupaten Langkat, itu dibuat satu pintu seperti itu kan. Karena anak ini di bawah naungan dari P2 TP2A, jadi kita selalu berkoordinasi dengan koordinatornya seperti itu. Memang sebelum bocah ini melahirkan memang sudah mewanti-wanti seperti itu, apakah bayi yang ada dalam kandungan bocah ini apakah bisa selamat atau tidak, seperti itu. Namun untuk lebih detailnya lagi, koordinator itu tidak menjelaskan seperti itu, apakah nanti risiko kedepannya bagaimana Kak. Namun setelah kita mendapat kabar bahwasanya memang kondisi ibu dan anak saat pasca melahirkan itu dengan kondisi sehat, tidak ada masalah apapun Kak. Iya, Anda kemudian kan diyakini bahwa bukan hanya satu menjadi pelaku ruda paksa tadi ya. Apakah ada kira-kira dari pihak pemerintah atau lembaga tadi ya, P2 tadi ya? P2 apa Iya, gitu Kak. ya? Agak panjang nama lembaganya. Mungkin akan dilakukan upaya-upaya untuk mengetahui siapa sebenarnya gitu yang menjadi bapak dari si anak. Itu kan hak anak juga kan untuk mengetahui siapa sebenarnya orang tua. Ini nanti ke depannya begitu. Oke Kak, memang untuk sejauh ini soal info itu memang kita belum terima siapakah nanti akan menjadi orang tua dari bocah anak ini, karena mengingat bahwasanya pelecehan ini sudah dialami korban itu sejak kelas 1 SD yang dilakukan oleh RBT Kak, dan dugaan sementara mungkin itu merupakan ulah atau anak ini ayahnya itu bisa ada kemungkinan itu RBT-nya seperti itu. Karena memang kita untuk saat ini memang untuk proses hukumnya sendiri itu sudah dilimpahkan ke Polda Sumatera Utara, tidak berada di Polres Langkat lagi. Jadi untuk perkembangan lebih lanjutnya memang kita dari pihak kepolisian sendiri sudah mengarahkan untuk langsung ke Polda Sumatera Utara. Namun untuk anaknya ini memang dugaan sementara ini buah hasil dari RBT itu Kak. Iya, tapi itu kan harus dibuktikan ya, tidak bisa berdasarkan asumsi, Iya. dugaan-dugaan saja, harus ada uji uji klinis gitu ya, Iya. melalui DNA, Ya, benar. mungkin seperti itu ke depannya. Terus selanjutnya mungkin masih masih dirumuskan kira-kira siapa yang punya tanggung jawab atau yang berhak untuk mengasuh anak ini, tapi lebih kepada dilimpahkan kepada pemerintah, begitu kira-kira Anil? Iya, seperti itu Kak. Jadi nanti akan dikoordinasikan lagi atau dirapatkan lagi nanti oleh pihak Pemkab sendiri bersama orang tua, begitu juga dengan koordinatornya Kak. Koordinator dari P2 TP2A tadi Kak. Kemudian Anil, untuk si ibu tadi ya, si bocah 12 tahun tadi, itu kira-kira kedepannya bagaimana? Dia mengingat masih usia sekolah tentu kan, umur 12 tahun, masih banyak lagi perjalanan hidup yang akan dia jalani. Apakah juga ada upaya dari pemerintah ini bagaimana anak ini, apakah bisa untuk melanjutkan sekolah mungkin dengan beberapa catatan-catatan, atau bagaimana? Apakah ada gambaran seperti itu Anil? Baik Kak, soal kelanjutan dari pendidikan dari bocah ini memang untuk selanjutnya memang belum kita dapatkan informasi lebih lanjut. Memang mengingat sejak 8 bulan dia itu sudah mengandung, jadi proses pengajaran atau dia mengikuti pelajaran itu sudah cukup lama berhenti gitu Kak, dari sejak dia SD seperti itu. Jadi nanti kita akan terus berkoordinasi dengan pihak Pemkab Langkat sendiri bagaimana menangani kasus bocah ini Kak, seperti itu. Apakah akan dimasukkan lagi ke pendidikan umumnya Kak? Iya. Jadi ini kami titip ini ya Nil ya. Bocah ini kasihan sekali gitu kan, karena orang tuanya juga berkonflik ya. Apalagi itu pelakunya abangnya sendiri yang keterbelakangan mental, yang itu mungkin secara hukum juga akan susah tuh diproses ya Truli. Jadi anak ini masih dalam ancaman besar untuk kekerasan seksual selanjutnya. Jadi mohon ini bisa dikawal ya Nil ya. Bisa diselesaikan, pemerintah terutama harapan kita bisa mendampingi anak ini supaya dia bisa tumbuh kembang secara normal sebagaimana anak-anak lain. Terima kasih Anil untuk laporannya Nil. Ya, Kak Eti, Bang Truli, selamat sore. Ya, selamat bertugas kembali Anil. Ya, itu tadi Tribuners, sebuah berita ya memprihatinkan ya Truli ya. Anak umur 12 tahun yang mestinya dia masih sekolah, fokus pendidikan, bermain-main dengan teman-teman sebaya, harus menjadi seorang ibu yang ya kalau misalnya dipersatukan harus merawat anak tentu, dan
traumatik kemungkinan ya yang ia jalani, tentu akan mempengaruhi psikologis dia ke depannya. Betul sekali. Ya. Mudah-mudahan ada ini ya, pihak-pihak terkait bisa mengambil ini. Betul. Ya, baik. Selanjutnya yang kedua, ini kita masih dari perburuan pakaian bekas dan sepatu bekas ya. Ini udah nggak pakaian lagi, sepatunya juga ada ya. Iya, thrifting ya. Oke, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai KPPPZ Teluk Nibung memusnahkan barang bekas impor dengan cara dibakar di halaman gudang Bea Cukai yang terletak di Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan pada hari Kamis kemarin. Barang-barang bekas tersebut terdiri dari beberapa pakaian dan sepatu branded dengan label mewah yang ikut dibakar oleh Bea Cukai Teluk Nibung. Tutut Basuki selaku Kepala Kantor Bea Cukai Teluk Nibung menjelaskan pakaian dan sepatu bekas tersebut merupakan hasil penindakan Bea Cukai selama tahun 2021 dan 2022. Dikatakannya terdapat 1027 balpres pakaian bekas, 52 balpres sepatu bekas, dan 260.000 batang rokok dan ratusan makanan dan minuman olahan turut dimusnahkan. Bila ditotalkan, kesemuanya bernilai sekitar 4,6 miliar rupiah, dengan kerugian negara diperkirakan mencapai 367 juta. Dijelaskannya penindakan ini dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran dan menjadi komitmen Bea Cukai sebagai perlindungan masyarakat dari barang-barang ilegal. Dikatakannya, penindakan terhadap balpres pakaian bekas impor tertuang dalam Peraturan Menteri dalam Perdagangan atau Permendak Nomor 40 Tahun 2022 tentang barang larang ekspor dan barang dilarang ekspor. Seperti apa video dari peristiwa ini? Mari kita saksikan bersama-sama. Akan memusnahkan 1027 bal pakaian bekas. Hari ini kita akan musnahkan juga sepatu sebanyak 50 bal dan barang-barang lainnya. Dengan cara apa pemusnahannya, Pak? Kita musnahkan dengan dibakar. Hasilnya berapa, Pak? Ada kerugian negara 360 jutaan, ditambah kerugian yang mungkin nggak bisa kita nilai ya. Nah, kalau untuk nilai barangnya sekitar 4,3. Nah, baik Tribuners, untuk melihat seperti apa perkembangan dari pemusnahan barang bekas ini, kita sudah terhubung dengan Dapur Tribun Alif. Selamat sore, Alif. Ya, selamat sore Bang Truli. Nah, oke, baik Alif. Ini yang apakah pemusnahan ini baru dilakukan pertama sekali atau memang sudah beberapa kali ya? Ini yang keberapa gitu? Ya, terima kasih Bang Truli. Pemusnahan ini dilakukan Bea Cukai Teluk Nibung pada tahun 2023 merupakan pemusnahan yang pertama. Nah, barang-barang tersebut berasal dari hasil tangkapan tahun 2021 hingga 2022. Nah, untuk pemusnahan ini Bang dilakukan sejak tahun, di mana pemusnahan ini merupakan hasil tangkapan dari Bea Cukai Teluk Nibung, Bang. Gitu, Bang. Oke, baik. Ini dari wilayah penyitaan ini dari mana saja ya? Ini seperti kita tahu kan di misalnya apakah dari pelabuhan atau juga dari kios-kios atau gudang-gudang gitu? Ya, terima kasih Bang Truli. Pengamanan ini biasanya dilakukan seperti di pelabuhan Bang, itu dari kapal ditarik, bahwasanya itu adalah barang impor yang dilarang. Nah, beberapa waktu lalu juga Bea Cukai mengamankan 22 balpres Bang. Itu dilakukan di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Tanjung Balai, di mana itu diamankan dari mobil box yang akan diantar ke Kota Medan Bang. Gitu. Penindakan ini juga dilakukan Bang setiap bulan Bang. Gitu. Yang pastinya setiap bulan itu Bea Cukai pasti akan ada melakukan penangkapan Bang terkait balpres ini Bang, baik itu sepatu, baju maupun celana dalam gitu Bang. Oke. Kalau ini Alif di Tanjung Balai itu kan cukup terkenal ya dengan jual beli thrifting ini ya, pakaian bekas dan yang lain-lain.
Untuk aktivitas jual beli sendiri di Tanjung Balai seperti apa, Anil? Oh, Anil, Alif. Ya, kemarin Kak sempat dilakukan rapat Forkopimda di mana solusinya dalam Forkopimda itu Kak mengatakan barang yang sudah masuk atau yang sudah dijual habiskan. Namun jangan ada lagi dijual gitu Kak, atau yang masuk barang baru itu masuk untuk dijual lagi gitu Kak. Maka untuk lebaran ini masih diperbolehkan Kak beroperasi. Namun nanti setelah selesai lebaran, barang yang tadi itu udah terjual habis Kak, tiba-tiba muncul lagi, itu akan ditindak gitu Kak. Ada nggak solusi dari pemerintah kira-kira? Bagaimana? Ini kan juga sebuah masalah baru lagi jika memang ini larangan ini betul-betul ditegakkan ya. Aturan ini betul-betul ditegakkan. Mengingat apalagi Tanjung Balai gitu yang selama ini kita kenal cukup banyak ya, bahkan ada pasar khusus yang menjual barang-barang bekas begitu. Kira-kira ada berapa banyak orang yang tergantung ya dari secara ekonomi ya dari aktivitas jual beli pakaian bekas ini. Kemudian apakah pemerintah memberi solusi bagaimana gitu alternatif usaha yang bisa dijalankan oleh para pelaku pedagang pakaian bekas ini? Ya, beberapa waktu lalu Kak saya sudah sempat berbincang dengan kepala serikat penjual pakaian bekas ini Kak, mana dia mengaku banyak warga Tanjung Balai khususnya di TPO atau pasar penjualan barang bekas ini Kak bergantung pada barang bekas itu Kak. Mereka berharap pada pemerintah walaupun nanti misalnya akan ditindak, mereka pun terima, namun mereka meminta solusi dari pemerintah yang saat ini memang pemerintah Kota Tanjung Balai khususnya masih memikirkan Kak, belum tahu apa solusi yang akan diberikan kepada pedagang-pedagang ini Kak gitu Kak. Ya, artinya masih ini ya, masih jadi sebuah persoalan ya. Apalagi ini menjelang lebaran kan, tentu lebaran ini banyak kebutuhan dan banyak permintaan. Iya, pasti tinggi permintaan. Jadi ini mudah-mudahan lah ada solusi ya, karena sampai sekarang pun walaupun sudah ada tindakan, tetapi ternyata Pemkab belum Pemko ya dalam hal ini ya, Tanjung Balai ya. Tanjung Balai belum menemukan bagaimana, belum bisa merumuskan apa yang menjadi solusi ya. Begitu ya, Alif ya. Iya Kak, benar. Sedikit penambahan Kak, tadi saya sempat menyinggung soal ini kan kebutuhan serikat pedagang pakaian bekas Kak. Di situ mereka mengatakan bahwasanya rata-rata pembeli dari barang bekas ini Kak untuk khususnya Kota Tanjung Balai merupakan masyarakat menengah ke bawah Kak, karena mereka untuk membeli pakaian baru itu sulit gitu. Kalau misalnya menggunakan pakaian bekas ini kan bisa dijual dengan harga 5.000, 10.000, bisa dipakai untuk lebaran gitu Kak. Nah, makanya mereka berharap pemerintah itu ada solusi Kak untuk bagaimana bukan hanya penjual, namun ke pembelinya juga Kak gitu Kak. Bagaimana, apakah ada solusi untuk baju-baju murah atau bagaimana untuk yang masyarakat menengah ke bawah itu Kak gitu Kak. Iya, artinya ini masalah ini bukan hanya di pedagang saja ya, tapi di masyarakat umum, terutama masyarakat kalangan bawah, masyarakat menengah ke bawah begitu. Baik, Alif. Yep. Terima kasih laporannya sudah terlihat, nggak ada lagi cukup. yang mau dipertanyakan. Semoga ini segera ada solusi. Kita tunggu saja bagaimana kebijakan dari pemerintah Kota Tanjung Balai. Terima kasih Alif. Sampai Terima kasih ketemu kembali Terima kasih, dan Eti. selamat bertugas. Iya, kalau memang solusi untuk itu memang ya kita ambil pakaian yang murah lah ya, Pakaian yang murah terjangkau. memang. Tapi Ya, sekarang makan banyak yang murah ya. Iya, buatan Cukup Cina banyak. murah-murah. Sebut merek. Ya sebetulnya sekarang pakaian banyak, tapi memang Ya, mereknya beberapa kali tuh aku juga termasuk orang yang beberapa kali membeli produk pakaian bekas juga ya. ya. Dan ya secara kualitas kalau kita jeli memilih ternyata Banyak yang bagus. banyak yang bagus, Iya. banyak berkualitas, apalagi yang branded ya. Branded ya. Dan ya memang itu sebuah sebuah konsekuensi dari kebijakannya memang begini. Harus ada itu, sebetulnya yang kita harapkan ada solusi dari pemerintah, karena penindakan terhadap pedagang pakaian bekas pasti akan berdampak menimbulkan masalah-masalah baru. Nah, pemerintah mestinya ketika melakukan tindakan sudah merumuskan apa solusinya, apa alternatif yang bisa ditawarkan kepada pedagang. Begitu Siap, sih betul menurut sekali. kita ya, idealnya. Baik. Ya, mudah-mudahan ada solusi ya dari Ya, kasus inilah. Ya. Kita beranjak Iya, ya kalau Truli misalnya untuk mau dilarang, larang total ya. iya.
Kita beranjak ke Ya, berita terakhir Berita yaitu terakhir. terkait perayaan Jumat Agung hari ini ya, ratusan umat Katolik itu menyaksikan pelgaran jalan salib yang dilakukan di Gereja Katolik Santo Maria Pertolongan Orang Kristen yang berada di Jalan Mergasi 5, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi tadi pagi. Ya, pelgaran tersebut dimulai dari Gedung Jauli Manik yang berada di Jalan Sisingamangaraja menuju ke Paroki Sidikalang. Nah, teatrikal perjalanan salib itu diperagakan oleh seorang warga gereja Katolik dan dikawal petugas Satlantas Polres Dairi. Prosesi jalan salib ini merupakan salah satu rangkaian ibadah yang dirayakan oleh umat Nasrani pada perayaan Hari Jumat Agung. Nah, prosesi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perayaan Hari Raya Paskah dan dilakukan mulai dari persidangan Tuhan Yesus di hadapan Pilatus, proses memanggul salib hingga penyaliban di Bukit Golgata. Nah, sementara itu Pastor Paroki Alphonse Manik mengatakan kegiatan tersebut merupakan jalan salib atau yang biasa disebut dengan prosesi dramatisasi jalan salib. Ya, Alphonse juga menjelaskan selama prosesi perjalanan salib tersebut terdapat beberapa tempat yang berhenti sementara untuk memperagakan adegan agar sesuai dengan proses penyaliban Yesus. Nah, seperti apa prosesi perjalanan salib ini? Mari kita saksikan bersama-sama. Beban terasa semakin berat, apalagi masih diperberat dengan penderitaan batin. Ditinggalkan oleh para muridnya, ditolak oleh bangsanya, dan dijatuhi hukuman mati ganda. Salibkan dia! Salibkan dia! Dan bersyukur sebab apa yang dinubuatkan Yesaya kini menjadi kenyataan. Salibkan dia! Salibkan dia! Dan yakin atau adakah orang yang menceritakannya? Salibkan dia! Salibkan dia! ya. Nah, ya. Baik, itu tadi Tribuners, salah satu bagian ritual wajib lah ya dari perayaan Jumat Agung, yaitu proses jalan salib. Nah, untuk mengetahui seperti apa prosesi ini dan suasana di lokasi, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Alfi. Selamat sore, Alfi. Ya, selamat sore Bang Trulis, selamat sore Kak Eti. Ya, nah bagaimana suasana yang antusias masyarakat ini? Kita tadi melihat ada yang duduk apa gitu. Bisa diceritakan suasana seperti apa, Alfi? Ya, itu suasananya di Gedung Joli Manik ya, di Kota Sidikalang, di mana Gereja Katolik Santa Maria menggelar dramatisasi perjalanan salib yang diperankan oleh muda-mudi gereja beserta para siswa yang berada di sekolah yang ada di Sidikalang gitu Bang Truli. Dan perjalanan salib itu dimulai tadi pagi sekitar pukul 9 pagi dan berakhir tadi siang sekitar pukul 12 siang, dan juga perjalanan salib itu juga diikuti oleh seluruh masyarakat yang menyaksikan untuk melihat bagaimana proses dari perjalanan salib itu. Dan juga untuk perjalanan salib ini juga diperagakan, maksud saya dilakukan langsung oleh salah seorang muda-mudi yang untuk melihat bagaimana kisah dari Tuhan Yesus itu sendiri untuk bisa memberikan kepada masyarakat umat Kristiani gitu Bang Truli. Nah ya, apa saja agenda kegiatan ini, perayaan Jumat Agung di sana? Barangkali setelah selesai ini ya, prosesi jalan salib, seperti apa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh umat Nasrani di Sidikalang? Ya, menurut dari keterangan dari Pastor Alphonse Manik yang merupakan pastor dari Gereja Katolik Santa Maria itu, ini akan berlangsung selama 3 hari Bang, 3 hari tri suci, di mana ini merupakan Kamis Putih dan akan dilanjutkan Jumat Agung maksudnya ya? Besok. Oh iya. Triagung, dan puncaknya nanti akan berlangsung pada hari Minggu Bang, yaitu pada hari Paskah, di mana menurut Pastor Alphonse Manik itu di mana hari Paskah itu hari kebangkitan dari Yesus Kristus itu Bang.
Oke nih, apa harapan dari Pastor Alphonse barangkali yang bisa disampaikan kepada Tribuners yang sedang merayakan ini Jumat Agung? Ya, tadi Pastor Alphonse juga menyampaikan agar dengan digelarnya pagelaran dramatisasi ini bisa memberikan keyakinan dan juga ketabahan bagi para umat Nasrani yang agar bisa mengingat bagaimana cerita dari perjalanan Tuhan Yesus itu untuk memberikan kedamaian dan juga keberkahan bagi umatnya, begitu Bang. Iya. Oke. Iya. Itu Cukup. Terima kasih Alfi untuk laporannya. Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih Alfi. Kay. Ditunggu lagi laporan berikutnya. Nah, itu tadi Tribuners ya. Jadi masih ada ya sampai hari ya apa nanti ya hari menurut Minggu ya puncaknya ya Minggu. di Minggu Paskah. Masih ada rangkaian acara ya yang akan Ya seperti yang dibilang oleh reporter kita tadi Trisuci ya. Kayaknya dia juga sudah mulai hafal ya. Karena mungkin lingkungan ya. Ditanya-tanya ya tadi ya gitu ya. Oke, baik, itu tadi Tribuners 3 berita yang sudah kami sajikan ke ruang dengar dan para Tribuners. Ya, mudah-mudahan ini di luar, di sini sejuk sih. Di sini sejuk, di luar mudah-mudahan seperti cuacanya agak redup lah ya sudah gitu. Hampir jam berapa ini? Jam 6. Jam 5. Kita tadi jam 4 lewat ya. Jadi selamat menunggu waktu berbuka puasa bagi Anda yang menjalankan ibadah puasa. Kemudian aktivitas-aktivitasnya juga ya. Iya, semoga tetap lancar hingga hari raya puasa, nanti. Ya, walaupun puasa tetapi aktivitasnya tetap berjalan lancar, pekerjaan dan segala macam. Jangan lupa beli baju baru. Iya, dan kalau bisa sih baju baru ya, bukan baju bekas. Ya, beli yang produk buatan Indonesia ya. Kita ikutilah saran dari pemerintah ya. Pemerintah, kementerian. Iya. Koperasi dan UKM ya. Ya, karena produk-produk UMKM kita juga sudah banyak yang bagus sebenarnya ya. Iya, betul. Banyak, dan sudah makin percaya diri ya untuk pakai brand lokal ya. Brand lokal ya. Ini sebuah kemajuan sih sebetulnya ya kan. Karena ternyata truly banyak juga produk-produk luar ya kan, terutama di Timur Tengah ya. Orang-orang yang beribadah berhaji berumrah ternyata produknya di Indonesia. dari Indonesia juga gitu. Dan kemudian dibawa ke sana jadi mahal. Sekarang produknya makin mengglobal ya. Iya. Sudah tidak ada lagi negara-negara, udah lintas ya. Sudah jadi lintas, memang betul. sudah sepatutnya ya kita menggunakan produk lokal, kita jadi promosi produk lokal. Betul. Ini seperti kampanye dari Kementerian Koperasi dan UKM. Ya, tapi itu adalah sebuah hal yang positif ya, tidak ada salahnya kita sebarluaskan. Jadi saatnya saya Eti Wahyudi dan rekan saya Truly Oktopurba undur diri. Semoga apa yang kita sampaikan tadi memberi manfaat untuk Anda semua. Saya pamit, selamat sore dan sampai jumpa lagi.